Salam Rahayu. Mohon maaf para pemirsa di Spiritjebon, saya memang jarang untuk upload video karena banyak kesibukan yang saya lakukan, tugas-tugas kerja saya dan sebagainya. Saya juga untuk mengisi, berbagi atau sharing pengetahuan, terus sharing pengalaman, dan juga sharing terhadap pendapat dari sebuah fenomena yang sekarang terjadi akhir-akhir ini. Dengan kita mengamati keadaan-keadaan di Indonesia yang sekarang ini, kita juga mungkin berduka dengan adanya erupsi Semeru dan berbagai gejala-gejala fenomena alam yang mulai tampak sangat ekstrim. Sebetulnya saya sudah menjelaskan tahun sebelumnya, memang walaupun memang tanda-tanda itu sebetulnya sudah tampak bahwa kita akan memasuki sebuah era baru atau zaman baru, atau dikenal juga bisa dikatakan sebagai akhir zaman. Dalam perspektif spiritual, akhir zaman itu bukan sebuah kehancuran alam semesta secara keseluruhan. Kalaupun alam semesta hancur, dia akan tumbuh kembali, akan membentuk kembali sebuah kehidupan baru. Entah apakah proses perjalanan ini akan berlanjut, tentunya hanya orang-orang tertentu yang bisa melanjutkan sebuah perjalanan dari zaman lama ke zaman baru. Itu prinsip-prinsip kehidupan yang mungkin memasuki sebuah era baru. Zaman baru dalam pandangan spiritual memang tidak mengandaikan sebuah kehancuran totalitas alam semesta dengan pendapat tentang adanya makhluk yang besar dan lain sebagainya. Tetapi akhir zaman itu adalah sebuah keadaan perubahan mendasar pola kehidupan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dan proses itu membutuhkan seleksi alam. Proses itu mungkin dipandang oleh manusia adalah sesuatu yang tidak adil, karena banyaknya manusia yang mungkin mengalami satu keadaan bencana dan bisa jadi adalah kematian. Dengan fenomena yang muncul, sebetulnya fenomena alam semesta ini sudah terprediksi dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi saya melihat dalam satu spektrum spirit, ya, ada beberapa kelompok yang memang menahan. Jadi ada beberapa karuhun yang mungkin masih menahan gejolak alam semesta itu supaya tidak langsung membalik keadaan yang sangat ekstrim. Dan juga di kalangan kita, para spiritualis juga berusaha untuk menahan laju gelombang yang sangat dahsyat itu. Tetapi proses perubahan ini tidak akan pernah bisa berhenti. Dan itu hanya menghentikan sekejap bahwa keadaan itu mungkin tidaklah ekstrim, tetapi juga menimbulkan banyak sekali korban seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin juga banjir melanda banyak sekali daerah-daerah longsor dan juga menimbulkan korban jiwa. Dan tahun ini dan seterusnya diawali dengan pembukaan erupsi dan bencana badai dan sebagainya di beberapa titik. Itu akan terus menghantar pada proses seleksi alam yang akan berkelanjutan. Bagi manusia mungkin ini adalah sedih, tapi bagi alam semesta proses keadilan itu adalah pasti.
proses keadilan itu memiliki jalannya sendiri. Proses keadilan alam semesta itu mengartikan sendiri atau diartikan sendiri oleh alam semesta. Bagi kita mungkin terasa tidak adil, tapi bagi alam semesta adalah keadilan. Lalu bagaimana penyelamatan manusia sampai pada zaman baru? Titik-titik mulai munculnya zaman baru itu sudah ada dan sudah dimulai. Yang terselamatkan adalah mereka-mereka yang masuk pada kedalaman budi, kedalaman kesucian, kedalaman universal yang tidak membedakan sekat pandangan. Di setiap agama sebetulnya udah ada piranti untuk menuju titik inti, titik omega, yang itu semuanya diajarkan oleh para leluhur sebelumnya. Hanya saja mungkin kita seringkali terjebak oleh gerakan atau tarikan-tarikan yang sifatnya parsial. Tarikan-tarikan yang sebetulnya kalau diartikan itu adalah urusan duniawi. Dan justru dalam jebakan-jebakan seperti itulah kita itu justru akan tereliminir dalam proses peralihan zaman baru itu. Saya katakan bahwa jebakan-jebakan yang mengarah pada ego, nafsu, dan juga pembelaan-pembelaan yang bersifat parsial, kelompok, sektarian, itulah yang menjadi musibah bencana kemanusiaan dalam pandangan atau dalam perspektif spiritual. Oleh karena itu, kalangan-kalangan spiritualis memandang bahwa proses perubahan zaman baru harus dimulai dari pembentukan karakter budi pekerti, karakter yang lebih baik untuk menyongsong kehidupan baru atau zaman baru. Hari akhir adalah hari di mana peradaban lama berakhir, di mana sistem nilai yang dianut dalam pemikiran masa lalu, orang-orang lalu, itu dirubah atau berubah sesuai dengan kondisi zamannya untuk mengarah atau membentuk satu peradaban baru. Umat manusia yang lebih baik. Umat manusia yang menyatu dengan alam semesta. Umat manusia yang tidak membedakan antara ras, bahkan pemikiran, agama, tetapi bersatu untuk membentuk satu keadaban kemanusiaan. Para leluhur yang atau para spiritualis yang tahun kemarin menahan laju gempuran dari perubahan alam semesta memang tidak disalahkan, tetapi perubahan alam semesta tidak bisa ditahan. Dan keadilan alam semesta itu berjalan sesuai bahasanya sendiri. Kita mungkin memandang itu adalah baik supaya tidak banyak korban, tetapi dalam pandangan semesta mungkin berbeda. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama membangun satu dimensi baru, peradaban baru, cara berpikir baru untuk menyongsong masuknya zaman baru. Zaman yang membutuhkan suatu proses pengorbanan. Saya katakan pengorbanan karena ada proses seleksi alam yang begitu banyak dan bertahap. Oleh karena itu, marilah
kita masuk pada sebuah inti ajaran secara bersama-sama. Saya tidak akan menjustifikasi ajaran ini yang paling benar, agama ini yang paling benar. Tetapi marilah kita bersama-sama membentuk satu sistem baru yang bisa diterima oleh semua kelompok. Kuncinya ada di situ. Kalau kita mau menegakkan sebuah sistem yang hanya mengandalkan satu kelompok, itu kita telah membangun sebuah aturan ketidakadilan. Setidaknya kalau kita punya keyakinan, berikanlah pengarahan pada kelompok lain bahwa pemikiran kita itu bisa diterima oleh orang lain tanpa harus bermusuhan, tanpa harus peperangan, tanpa harus persengketaan. Itulah satu titik di mana kita harus memasuki zaman baru. Zaman di mana kita akan berproses menjadi orang manusia baru, manusia dunia, bukan hanya manusia Indonesia. Akhir kata, semoga kita bisa selamat dari keadaan ini, agar kita menuju satu keadaan yang lebih baik untuk generasi umat manusia ke depannya. Semoga kita bisa mendapatkan kedamaian dan juga keselamatan dalam proses peralihan ini. Salam Rahayu, salam Rahayu.